Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, kita berjumpa kembali dalam ruang katekese awam Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Saya Megaria Tampu Bolon dan rekan saya Krisdame Tamba hadir ke hadapan Anda sekalian untuk menyampaikan katekese edisi minggu kedua bulan April. Kali ini kita akan membahas dan mendalami beberapa tokoh perempuan yang meneladani ajaran Kristus. Saudara-saudari terkasih, wanita atau perempuan sering diberi label sebagai kaum lemah atau kaum yang harus dilindungi. Hal ini sangat sering kita dengarkan di kalangan masyarakat kita. Mungkin ada benarnya bahwa dikatakan lemah. Pandangan itu muncul karena wanita mudah menangis, lebih sensitif, cenderung memakai perasaan, dan kondisi fisik wanita tak sekuat kaum pria. Namun apakah wanita itu memang lemah? Tentu hal ini tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Karena sejak zaman dahulu kala, ternyata ada banyak wanita kuat dan tangguh yang justru menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka. Seperti tokoh wanita dalam Perjanjian Lama, Hawa, Deborah, Esther, Miriam, dan Naomi, dan masih banyak lagi. Dan tokoh-tokoh wanita dalam Perjanjian Baru seperti Maria Ibu Yesus, Elizabeth, Maria Magdalena, dua bersaudari Marta dan Maria, Dorcas, dan lain-lain. Namun kali ini kita hanya akan membahas tentang perempuan yang meneladani ajaran Kristus. Sekarang mari kita telisik Yesus dan wanita dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, Yesus adalah tokoh sentral. Perjanjian Baru berisi ajaran Yesus, kehidupan awal kekristenan, pelayanan para murid Yesus. Yesus menjadi sosok teladan yang diikuti banyak pengikut, baik pria maupun wanita. Meskipun dalam kitab suci dikatakan bahwa ke-12 Rasul Yesus semuanya adalah pria, namun ada banyak juga perempuan yang menjadi pengikutnya. Yesus menghargai perempuan dan menempatkannya setara dengan laki-laki. Yesus justru membuka ruang bagi perempuan untuk berperan aktif di tengah-tengah misi yang dikerjakannya. Seperti yang pertama, Maria Ibu Yesus menjadi alasan Yesus untuk melakukan karya ilahi pertamanya dalam perkawinan di Kanaan. Yohanes 2 ayat 1-11. Yang kedua, perempuan Samaria. Yesus berbicara dengan wanita Samaria di sebuah sumur di Sikar. Yohanes 4 ayat 1-42. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Lukas 8 ayat 47-48. Yang keempat, Maria Magdalena. Maria Magdalena menjadi pengikut Yesus. Lukas 8 ayat 2-3. Maria Magdalena adalah saksi yang melihat Yesus disalib dan dikuburkan. Matius 15 ayat 40. Menjadi salah satu wanita yang melihat kubur Yesus telah kosong. Yohanes 20 ayat 1-25. Yang kelima, Yesus tidak menghukum perempuan yang berzina, namun menasehatinya. Yohanes 8 ayat 1-11. Selanjutnya, peran perempuan menurut kitab suci. Perempuan memiliki peranan yang tidak kalah penting dari laki-laki, karena perempuan adalah mitra bagi laki-laki. Perempuan adalah ciptaan istimewa yang dipanggil untuk menjadi berkat dan terang di dunia, dengan kekuatan yang unik dan peran penting dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Di dalam Perjanjian Baru ditemukan beberapa wanita yang secara tersurat maupun tersirat berperan dengan baik dalam melayani maupun membantu pelayanan para pelayan Tuhan pada saat itu. Maria, Elizabeth, Lydia, Priscilla, Phoebe merupakan wanita-wanita yang mengambil peran tersebut. Sekarang mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Maria Ibu Yesus. Maria merupakan tokoh perempuan dalam kitab suci yang paling dikenal oleh umat Katolik. Dia adalah perempuan sederhana yang taat, penuh kasih,
dan percaya kepada Allah. Karena itulah dirinya dipakai oleh Allah untuk menjadi alat terlaksananya kehadiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Pada awalnya, Maria ragu untuk menerima tugas sebagai ibu Yesus. Tetapi pada akhirnya Maria pasrah pada rencana Allah dengan mengatakan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Yang kedua, Elisabet sepupu Maria, ibu Yohanes Pembaptis. Elisabet adalah kerabat Maria ibu Yesus. Dia adalah istri Zakaria. Dia dan suaminya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dalam Lukas 1 ayat 6. Yang ketiga, Lydia dari Tiatira. Lydia adalah seorang tokoh perempuan dalam Alkitab yang tercatat pada Kisah Para Rasul. Ia adalah seorang pedagang kain ungu yang bertobat menjadi Kristen, yang tertarik dengan ajaran Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia menampung Paulus di rumahnya dan membantu menyokong Paulus dalam karya pelayanannya dalam penyebaran Injil. Yang keempat, Priscilla. Priscilla adalah istri dari Aquila. Priscilla dan suaminya Aquila tercatat bekerja dengan tekun untuk menguatkan iman jemaat gereja perdana yang dimulai dari pertemuannya dengan Rasul Paulus. Nama pasangan ini disebutkan sebanyak 7 kali di dalam Alkitab, 3 kali dalam surat-surat Rasul Paulus, yakni Roma 16 ayat 3, 1 Korintus 16 ayat 19, dan 2 Timotius 4 ayat 19, dan juga beberapa kali di dalam kitab Kisah Para Rasul. Mereka membantu Rasul Paulus dalam menjalankan pengajaran dan menyebarkan Injil. Yang kelima, Febe. Febe adalah seorang wanita yang melayani jemaat di Kenkrea. Tugasnya adalah menyampaikan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Karena tugas inilah, ia sering melakukan perjalanan yang cukup panjang dan berbahaya. Ia adalah salah seorang tokoh perempuan yang dipercayai oleh Rasul Paulus untuk membacakan suratnya kepada umat di Kenkrea. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah bantuan kepadanya bila diperlukannya, sebab dia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Roma 16 ayat 1 sampai 2. Sikap perempuan yang meneladani ajaran Kristus. Yesus memandang bahwa perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama dan tidak ada yang lebih rendah dari yang lainnya. Alkitab mencatat bahwa wanita bijak takut akan Allah, berdoa senantiasa, dan menjaga kekudusan. Sebagai seorang perempuan Kristiani, ada banyak ajaran Yesus yang kita teladani. Sikap seperti apa yang menunjukkan meneladani ajaran Kristus? Takut akan Allah, yakni dengan menghindari pemegahan diri dan selalu menggantungkan hidup pada Tuhan. Berdoa, menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Menjaga kekudusan, menjaga martabat diri sebagai perempuan. Murah hati, rela menderita demi orang lain dan mengasihi sesama makhluk hidup. Rendah hati, menghindari kesombongan dan menghargai kelebihan orang lain. Membantu sesama, menolong orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Memiliki kasih amal, mengulurkan tangan dalam kasih amal dan rasa iba kepada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan. Memiliki kesabaran, bersabar saat menghadapi masalah yang ada. Memiliki kerendahan hati, menyadari kelemahan diri dan menghargai talenta yang diberikan Tuhan. Memiliki peran dalam keluarga, menjadi partner yang baik bagi suami, dan membina keluarga yang bahagia. Nasihat untuk perempuan dalam kitab suci. Dalam 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan,
Demikianlah juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia dandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ayat ini mengatakan kepada kaum perempuan, agar seorang perempuan dapat mendandani dirinya dengan pantas, tidak berlebihan dan menunjukkan sikap dan perbuatan baik. Bagi wanita-wanita yang sudah menikah, Tuhan juga mengajarkan untuk istri-istri yang sesuai dengan ajarannya, seperti yang tertulis pada Efesus 5 ayat 22-24, yang mengatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu." 1 Korintus 11 ayat 3, 1 Petrus 3 ayat 1. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, karena kepala dari istri adalah suami, dan kepala dari suami adalah Kristus. Jadilah istri-istri yang tunduk pada suami seperti kepada Tuhan, agar bila mana dalam keluarga ada yang tidak taat kepada firman, akan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Peran istri sangatlah penting sebagai pendamping, sahabat, penolong untuk keluarganya. Jadilah istri-istri yang patuh pada ajaran Tuhan. Istri yang berakal budi adalah karunia dari Tuhan. Amsal 19 ayat 14. Sahabat Komisi KKS yang kami kasihi, khususnya para kaum perempuan Kristiani. Demikianlah tadi telah kita dengarkan bagaimana perempuan dalam perspektif kitab suci, tokoh-tokoh perempuan, bagaimana peranan mereka, sikap mereka meneladani ajaran Yesus. Sekarang, mari kita lihat diri kita sebagai perempuan yang hidup di era modern ini. Dapatkah kita meneladani ajaran Kristus dalam hidup kita seperti yang dilakukan oleh perempuan-perempuan dalam kitab suci itu? Mampukah kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari perlahan-lahan merefleksikan katekese ini. Pada edisi selanjutnya, kita akan melanjutkan tentang perempuan Kristiani di zaman modern dengan tema dan judul Gaya Hidup Perempuan Kristiani. Sekarang, saya Megaria Tampu Bolon dan rekan saya Krisdame Tamba pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dalam edisi selanjutnya. Bye!